Ya baik saudara, mulai dari video ini saya mencoba untuk mengulas komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di dalam kolom komentar video-video YouTube saya yang saya anggap itu konyol dan bodoh. Nah, saat ini saya akan mencoba mengulas satu komentar dari seseorang yang namanya Toto Tadi 2119 ya. Itu nama kanalnya ya saudara ya. @tototadi 2119. Dan dia berkomentar di kolom komentar video saya yang membahas tentang Mikana, di mana ada seseorang yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan Mikana yang berpandangan bahwa Yesus adalah Bapa? Dan di dalam video itu saya berkomentar bahwa kalau dia berpendapat demikian, maka dia adalah bidat. Ya, Mikana adalah bidat. Kalau dia mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Nah, mari kita kembali kepada Toto Tadi 2119. Dia menulis komentar begini, saudara. Ada dua komentarnya di sini yang saya kira saya baca karena saling berkaitan ya. Tritunggal dan Oneness sama-sama mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Jadi jangan saling mencari pembenaran sendiri-sendiri. Tugas orang Kristen mengabarkan Injil, bukan berdebat. Apalagi bilang bidat. Kan kita bukan Tuhan untuk menghakimi. Komentar yang kedua masih senada ya. Berhentilah saling menyalahkan antara Tritunggal dan Oneness, apalagi mengejek. Tuhan mengajari kita bukan untuk membidat-bidatkan satu sama lain. Tuhan perintahkan kita untuk mengabarkan Injil. Sudahlah, jangan saling menghakimi. Nah, ada dua komentar saya, saudara, atas tulisan yang konyol dan bodoh dari Toto Tadi ini, saudara ya. Yang pertama, saudara, salah besar kalau dikatakan jangan saling membidatkan. Istilah saling membidatkan itu tidak relevan kalau Anda berbicara tentang Tritunggal dengan Oneness. Karena yang bidat di sini hanya Oneness Pentakostalism. Doktrin Tritunggal dalam sejarah itu tidak pernah jadi bidat. Justru istilah bidat itu dipakai untuk pandangan-pandangan teologi yang melawan doktrin Tritunggal, termasuk juga melawan doktrin Kristus atau Kristologi, berkenaan dengan keilahian dan kemanusiaan Kristus, berkenaan dengan Kristus yang adalah pribadi logos, ya, berkenaan dengan keunikan Kristus dan karya keselamatannya. Nah, siapapun yang melawan Trinitas maupun Kristologi, mereka itulah yang bidat. Jadi Trinitas, ya, doktrin Trinitas itu tidak pernah jadi bidat dalam sejarah. Ya, jadi kalau Toto Tadi ini mengatakan jangan saling membidatkan, ini tidak relevan karena Tritunggal tidak pernah jadi bidat. Yang bidat itu adalah Oneness. Oneness ini di gereja mula-mula itu dikenal sebagai Sabellianism, ya, karena diajarkan oleh seorang tokoh gereja tetapi yang punya pengajaran sesat yang namanya Sabellius. Sebelum Sabellius itu juga diajarkan oleh seorang tokoh gereja yang lain yang namanya Praxeas, yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Roh Kudus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, begitu ya. Jadi hanya ada satu pribadi Allah dengan tiga peran berbeda. Satu pribadi Allah ini berperan sebagai Bapa, berperan sebagai Yesus, berperan sebagai Roh Kudus. Nah, ini ajaran Sabellianism yang sama dengan ajaran Oneness Pentakostalism yang diajarkan di kalangan-kalangan Pentakosta tertentu, mereka minor. Itu sebabnya dikenal dengan istilah Oneness Pentakostalism atau juga ajaran Jesus Only. Nah, mereka itulah yang bidat. Trinitas tidak pernah jadi bidat. Oleh karena itu, ketika Toto Tadi mengatakan jangan saling membidatkan, ini salah. Ini tidak relevan. Yang bidat itu hanya Oneness. Trinitas tidak bidat. Ya, sudah paham ya? Jadi istilah saling membidatkan itu salah. Yang bidat hanya Oneness. Ini kekonyolan dan kebodohan yang pertama dari komentar Toto Tadi. Kekonyolan dan kebodohan yang kedua itu adalah berkenaan dengan
apa yang dia katakan di sini sebagai jangan membidatkan satu sama lain. Tuhan perintahkan kita untuk mengabarkan Injil. Tuhan perintahkan kita untuk mengabarkan Injil. Masalah Tritunggal, masalah oneness itu tidak penting untuk diperdebatkan. Nah, ini secara persis satu kebodohan, saudara. Karena kalau Toto tadi ini melihat pentingnya pemberitaan Injil, maka Injil yang seperti apa, Injil yang bagaimana yang kita beritakan itu sangat-sangat penting. Anda tidak bisa memberitakan Injil yang salah, lalu berharap orang diselamatkan. Orang tidak bisa diselamatkan dari Injil yang salah. Nah, Injil yang salah ini Injil apa? Injil yang memberitakan Yesus yang lain. Yesus versi oneness yang mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu adalah Injil palsu. Yesus yang lain. Sehingga ketika Anda memberitakan Yesus oneness, lalu Anda katakan dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Tapi itu Yesus oneness, Yesus palsu. Tidak mungkin orang diselamatkan. Orang tidak akan diselamatkan, saudara. Karena mereka mendengar Yesus yang palsu. Demikian juga kalau saudara memberitakan Yesus palsu, versi Unitarian. Yesus adalah manusia yang taat sempurna, lalu diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi Juru Selamat. Sebagaimana diajarkan Erastus Sabdono, itu juga tidak akan menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan itu hanyalah pemberitaan Injil yang sejati tentang karya penebusan Yesus Kristus yang adalah firman Allah, bukan Bapa, tapi firman Allah yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menjalankan karya penebusan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman, yaitu Logos. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Alkitab. Maka keselamatan hanya datang dari pemberitaan Injil yang sejati, mengenai karya Kristus yang sejati, yang adalah firman Allah yang sudah diutus ke dalam dunia. Dia sepenuhnya Allah di dalam kealahannya dan sepenuhnya manusia di dalam kemanusiaannya, dan dia mengerjakan ketaatan mutlak dari lahir sampai mati untuk klaim hidup kekal bagi kita yang gagal diperoleh oleh Adam, nenek moyang kita di Taman Eden. Lalu juga Yesus mati terkutuk di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa kita. Tetapi hari ketiga dia bangkit dari kematian untuk menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa, kuasa setan, kuasa neraka, kuasa maut, ya, kuasa setan, kuasa dosa, kuasa neraka, kuasa kematian, ya. Jadi saudara, hanya Yesus yang sedemikian yang diajarkan Alkitab, disaksikan Alkitab, yang bisa menyelamatkan kita. Di luar itu Yesus palsu, Yesus versi oneness, Yesus versi Unitarian, Yesus versi saksi-saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah ciptaan mula-mula. Dia adalah Allah tetapi Allah yang dicipta. Semua Yesus palsu ini tidak menyelamatkan saudara. Ya. Maka sekali lagi Toto tadi mengatakan jangan saling membidatkan, jangan bicara Trinitas oneness, semua itu sami mawon. Yang penting memberitakan Injil. Tapi kalau Injil palsu yang diberitakan dari pemahaman yang palsu akan Yesus, maka itu tidak akan menimbulkan iman, tidak akan menimbulkan keselamatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kristus yang sejati, bukan Kristus yang palsu. Nah, inilah dua kekonyolan dan kebodohan dari komentar Toto tadi. Demikian apa yang saya bisa bahas atau ulas dalam video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya yang secara ringkas mengulas setiap pertanyaan maupun komentar konyol atau bodoh yang mereka tulis atau yang orang-orang tulis di kolom komentar video-video YouTube saya. Tuhan memberkati kita sekalian.